Nah, selamat pagi anak ibu. Kita belajar tema 2 tentang energi. Di sini sudah ibu tuliskan tentang energi ya. Energi itu adalah merupakan suatu tenaga atau kekuatan pada suatu benda. Nah, semalam sudahlah ibu suruh kalian menuliskan benda-benda yang ada di rumahmu yang membutuhkan energi listrik. Nah, semalam ada yang salah, ada yang benar. Tetapi salahnya semalam ibu periksa, ada itu membuat kincir, ada itu membuat turbin, ada itu membuat kertas. Nah, sementara ibu suruh yang mengandung energi listrik yang ada di rumah ya, yang membutuhkan energi listrik. Yang membutuhkan energi listrik yang ada di rumahmu, misalnya itu televisi, kipas angin, dispenser, magicom, nah dan sebagainya ya. Nah, kalau kita misalnya mau masak nasi dengan memakai magicom, kita masukkan berasnya, kita cuci ya, tidak cukup hanya itu saja usaha kita. Usaha lain apa? Ya kita colokkanlah ya ke arus listrik ya. Nah, sesudah kita colokkan baru bisa memproses nasi itu menjadi beras itu menjadi nasi. Nah, itu. Jadi magicom tadi untuk memasak nasi berarti dia membutuhkan energi listrik. Nah, di sini ibu tuliskan arti daripada energi listrik ya. Salah satu bentuk energi yang berupa aliran elektron yang bermuatan ion positif dan negatif. Nah, bagaimana masuknya ini ion positif dan negatif? Sebagai salah satu contoh yang paling nyata kita lihat ya, kalau orang tuamu di rumah membagusi colokan ya, colokan listrik ya, atau cok cabang yang ada apanya, kabelnya misalnya rusak. Nah, di dalam kabel ini ada itu apa, di dalam colokan ini ada itu 2 kabelnya ya, bercabang. Nah, 2. Nah, kalau hanya tunggal dia tidak bisa. Nah, jadi satu itu mengandung untuk positif, satu itu untuk negatif. Nah, tetapi kabel yang ada di colokan itu tidak boleh bersentuhan langsung, tetapi harus ada pembungkusnya, pembalutnya. Nah, nanti kau perhatikan di rumah ya. Nah, kalau bersentuhan atau telanjang kabel itu, maka apa yang terjadi? Ya, terbakar ya, meledak. Nah, jadi di rumah ya, kau harus hati-hati ya menggunakan energi listrik. Nah, colokan tadi ada lubangnya misalnya 3 ya atau 2. Jangan sekali-sekali kau masukkan jarimu atau tanganmu ke dalam lubang colokan itu ya. Kenapa? Karena bisa nanti terbakar. Nah, kalau sudah terbakar ya, apa yang terjadi? Kita kehilangan semuanya. Kau bisa mati, bisa terkontak ya, rumah kita habis dilalap api. Nah, jadi kau jangan bermain-main dengan energi listrik ya, harus hati-hati saat mencolokkan stop kontakmu ya, hati-hati. Nah, itu ya. Kemudian ini yang jelas kita lihat positif negatif ini di baterai ya, baterai kering. Nah, nanti ada di situ dituliskan lambangnya ini ya, positif negatif. Nah, itu ya, oke. Nah, cara kita untuk menghemat energi listrik ini bagaimana? 1,
Jika kita menonton televisi, ya, gunakanlah seefektif mungkin. Kalau kamu nonton, ya tontonlah dengan bagus siarannya. Jangan kau hidupkan televisi, ya kau tonton kadang kau main game, sibuk main game, ya. Atau kau menonton sambil belajar. Nah, itu sudah termasuk pemborosan. Tetapi kita harus menggunakan, ya, televisi itu dengan tepat. Nah, jika kau tidak menonton lagi, tidak membutuhkan lagi, sudah merasa bosan, ya udah cabut. Nah, cabut. Jangan kau hidupkan lagi. Ya. Jangan hanya kau pencet televisinya supaya mati, tapi cabut langsung, ya, dari sumber listriknya. Supaya apa? Supaya hemat. Kalau hanya dari televisi kau matikan itu, ya harus tetap itu jalan. Ya, Nak, ya. Nah, kemudian apa lagi cara menghematnya? Misalnya kau mencarger HP, ya. Kau charger HP. Sudah penuh, langsung kau cabut HP-nya dari chargernya. Nah, tepatkah tindakanmu seperti itu? Nah, itu salah. Tetapi yang benar, cabut dulu charger ini dari sumber energinya. Kemudian, ya, cabutlah HP-mu dari charger. Nah, jadi banyak lagi cara menghemat kita. Jika sudah terang atau sudah pagi, matikan semua lampu, ya. Jadi kita hemat. Kemudian apa lagi? Jika saat tidur, matikan lampu, ya. Nah, jadi banyak lagi tindakan yang harus kita lakukan untuk menghemat energi. Secara umum, ya, di lingkungan kita ada energi yang secara gratis, ya, atau energi alternatif, ya, energi alternatif, ya, energi alternatif secara gratis, ya, gratis. Apa itu? Matahari, ya, matahari. Nah, jadi matahari ini kita gunakan berapa jam? Ya, 12 jam. Ya. Karena satu hari itu, ya, satu hari itu sama dengan 24 jam. Nah, jadi 12 jam lagi apa kita gunakan? Ya, ini energi listrik. Energi listrik ini kita gunakan pada malam hari. Nah, matahari ini, ya, kita gunakan secara gratis. Secara gratis, atau matahari ini sering disebut energi alternatif, ya, alternatif atau pengganti. Nah, tidak hanya untuk menerangi dari kegelapan matahari ini, tetapi juga berguna untuk memberikan energi. Misalnya baterai bisa kita jemur, ya, di bawah matahari ini, ya. Kalau kita jemur, kita gunakan kembali baterai itu, baru kita gunakan, bisa, ya, bisa hidup kembali, bisa cas kembali. Nah, kemudian apa lagi? Masih banyak, ya. Kita menjemur, ya, pakaian yang baru kita cuci, kita jemur di bawah terik matahari, kering. Nah, di energi listrik pun bisa. Caranya bagaimana? Misalnya pakaianmu masih basah, ya, terus menerus hujan, padahal pakaianmu kau cuci belum kering, kau butuh pakaian itu, bisa kau panaskan. Di mana? Di energi listrik. Dengan cara bagaimana? Kau colokkan setrika, kau setrika, ya, baru bisa kering pakaian itu. Nah, itu, ya, Nak, Ibu, ya. Nah, jadi kita harus belajar menghemat energi listrik dan hati-hati terhadap energi listrik. Karena bisa energi listrik itu, apa tadi Bu bilang, menimbulkan kebakaran,
Nah, jadi jangan sembarangan menggunakan energi listrik, apalagi ya ada colokan, ya ada colokan di sini. Kau letakkan ada misalnya 3 lubang, ya, kemudian di sini ada gelasmu, ya. Nah, ada gelasmu di sini berisi air, tumpah ini kena ke lubang colokanmu ini, apa yang terjadi? Terbakar. Kenapa? Karena air, ya, menghantar, ya, menghantar arus listrik. Nah, menghantar arus listrik. Menghantar itu maksudnya menimbulkan, ya, menimbulkan atau mengundang, ya, kebakaran. Nah, itu. Jadi jangan coba-coba air atau apapun dekat arus listrik. Nah, misalnya ini adalah lubang stop kontakmu, ya, sambil tiduran kau mencharger HP, lalu kau letakkan misalnya, ya, terletak pakaian atau selimutmu, nah, atau bajumu di atas stop kontak ini. Nah, terletak misalnya ini adalah bajumu atau apa saja. Nah, kau keenaan tidur, panas di sini, ya, panas ini, terbakar. Nah, jadi hati-hati, ya, karena energi listrik ini menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Ya, bisa menimbulkan kebakaran. Kemudian kalau saat datang petir, ya, kau colokkan televisi, menonton kau, maka TV-mu itu bisa rusak. Kenapa? Disambar petir. Nah, jadi terbakar TV-mu. Nah, jadi bisa menimbulkan dampak negatif, tapi bisa menimbulkan dampak positif. Kalau apa? Kalau kita dengan hati-hati menggunakan energi listrik, sangat banyak manfaat positifnya. Apa itu? Kita butuh misalnya memasak nasi dengan menggunakan rice cooker tadi, kita colokkan, ya, tetapi kita harus menghindari air, lap dulu semua, ya, tanganmu jangan sampai basah waktu mencolokkan, ya, jadi hati-hati. Oke, sekian dan terima kasih. Nanti PR-nya ibu kirimkan, ya. Nah, jadi untuk PR-nya di sini sudah ibu tuliskan, ya, ada 2. Nomor 1, tuliskan masing-masing 5 dampak positif dan negatif dari energi listrik. Maksudnya ini nomor 1 ini dampak positif, ya, positif sebutkan 5, negatif, ya, sebutkan 5. Oke. Kemudian nomor 2, ya, tuliskan minimal atau paling sedikit 7 cara menghemat energi listrik. Nah, jadi sebutkanlah 7, ya, paling sedikit 7 cara menghemat energi listrik. Tadi sudah ibu sebutkan misalnya, ya, tadi sudah ibu sebutkan, tapi ibu ulang kembali. Misalnya cara menghemat, ya, saat malam hari kita matikan lampu, ya, menggunakan televisi secara efektif, ya. Nah, itu. Jadi kau menyebutkan yang lain. Oke, anak ibu, selamat mengerjakan, ya, tetap semangat. Salam sehat dari ibu.